Apa kabar? Luar biasa, karena Tuhan tentunya kita semua bisa berada di tempat ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu pagi ini, mari kita ambil waktu tenang sejenak. Kita mau berdoa, kiranya ibadah pagi hari ini Tuhan menjamah kita, Tuhan menguatkan kita. Kita perlu Tuhan sesungguhnya, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini. Kami mengucap syukur Tuhan, buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu sepanjang minggu ini untuk setiap kami. Kami berdoa pada pagi hari ini, kiranya Engkau ada di tempat ini, di hati kami Tuhan. Biar melalui ibadah ini Tuhan, nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah ini hanya dalam satu nama, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik.
lanjut muji Tuhan. Boleh beri salam kiri kanan. Katakan kata-kata berkat. Minimal 5 orang. Kita mau sama-sama bersuka cita pada pagi hari ini. Amin Bapak Ibu. Boleh kasih senyum. Senyum kiri kanan, kita mau suka cita. Kita mau nyanyikan pujian syukurku.
di atas kepala. Sama-sama bersorak ya Bapak Ibu. Kebaikan Tuhan kita dalam hidup kita, amin. Let's go. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Dalam perbuatanmu, Kaulah sukacita. Nyanyikan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu, ku angkat suara-Mu, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan, haleluya, 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 nyanyikan haleluya, 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 haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita sekali lagi Bapak Ibu. Luar biasa. Bapak Ibu boleh duduk sejenak sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mau ajak kita untuk naikkan satu lagi pujian yang berjudul Yesus Hadir. Pujian ini liriknya bagus Bapak Ibu, menurut saya pribadi. Dalam setiap kesusahanku, Yesus hadir buatku, berada di sisiku. Ini
suatu pujian yang menurut saya menguatkan. Tuhan itu hadir di setiap fase hidup kita Bapak Ibu, mau kita susah, mau kita lemah. Dan saya harap kita akan nyanyikan pujian ini sebagai bentuk iman kita, bentuk syukur kita atas kebaikan Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama, Yesus hadir. Setiap kesusahanku, Yesus hadir buatku, berada di sisiku. Bahkan dalam kelemahanku, Yesus hadir buatku, menguatkan langkahku. Takkan lagi ku takut, takkan lagi ku bimbang. Tangan-Mu berkuasa pegang hidupku. Ku bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Ku bersyukur Kau setia menopangku, dan berkat-Mu lebih dari yang ku minta. Ku ada hanya oleh kemurahan. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dari awal. Dalam setiap kesusahan, Dalam setiap kesusahanku, Yesus hadir buatku, berada di sisiku. Bahkan dalam kelemahanku, Yesus hadir buatku, menguatkan langkahku. Takkan lagi ku takut, takkan lagi ku bimbang. Tangan-Mu berkuasa pegang hidupku. Ku bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Ku bersyukur Kau setia menopangku, dan berkat-Mu
syukur kami yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Sungguh kami ada oleh karena kemurahan-Mu saja yang mendekap kami, yang menuntun kami, bahkan mengizinkan berjalan seirama dengan langkah-langkah-Mu Tuhan. Engkau lihat iman yang diungkapkan dalam pujian oleh umat-Mu, dan biarlah Engkau Tuhan meneguhkan akan semua ungkapan kasih, hormat, sanjungan yang telah diberikan oleh umat-Mu ini. Dan kami mau percaya setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap waktu Engkau ada bersama dengan setiap pribadi anak-anak-Mu. Engkau yang telah memulai sesuatu yang baik, tidak akan pernah menghentikan, tak akan pernah berhenti di tengah jalan, melanjutkannya dengan setia hingga sampai kesudahannya. Tuhan, di kesempatan hari ini, sampaikan isi hati-Mu buat setiap umat-Mu ini. Apa yang harus kami kerjakan dan menghidupi akan janji-janji yang Tuhan telah berikan oleh roh hikmat, wahyu dan pengertian yang datang daripada-Mu. Dengan sepatah kata yang keluar dari mulut-Mu akan mengubah setiap umat-Mu Tuhan menjadi pribadi yang lain. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu kita telah belajar bagaimana kecintaan Tuhan pada masing-masing kita secara luar biasa. Dan ngerti akan pokok permasalahan yang harus disingkirkan dari hidup kita. Tuhan melihat hati yang keras dan Tuhan ingin ambil hati yang keras itu. Kalau saya melihat beberapa orang, bahkan saya sendiri kalau melihat barang yang menjijikkan, tapi itu harus diambil, harus dipungut, harus dibuang, maka ekspresi wajah kita mengikuti uluran tangan kita. Dan kita akan berkata, gila nih tak buang, nek rak tak buang merugikan. Tapi kalau dibiarkan akan menghancurkan. Maka dengan jijik diambil dan kemudian dengan jauh-jauh supaya enggak ngotori badan. Lalu dilemparkan. Entah ke sungai, entah ke parit, entah kemana-mana saudara. Karena apa? Jijik dan pokok permasalahan manusia kita ini adalah hati yang keras. Dan Tuhan melihat hati yang keras ini harus dipungut, buang jauh-jauh. Dan Tuhan menggantikan dengan hati yang baru. Hati yang rela untuk diproses dengan kekuatan rohnya sendiri. Untuk Anda dan saya rela mentaati akan hukum-hukumnya. Saya ingin dengan iman kita berkata bersama-sama, di dalam nama Tuhan Yesus, Dia telah pungut hati yang keras dari hidupku dan menggantikan hati yang baru. Sekarang ucapkan selamat buat teman-teman sekitar kita. Selamat ya, telah menerima hati yang baru. Selamat telah menerima hati yang baru. Selamat telah menerima hati yang baru. Dan tolong jaga hati itu dengan kewaspadaan. Karena dari dalamnya terpancar air kehidupan. Amin. Nah, saya berharap setiap kita menyadari bahwa Tuhan itu begitu cinta atas masing-masing kita. Tetapi ada permasalahan. Masalah paling pokok itu adalah hati yang keras. Sebenarnya saya akan melanjutkan serial ini
bagaimana kita itu memiliki sikap hati yang keras hingga Dia berikan hati yang taat. Mungkin lain waktu saya akan sampaikan buat kita semua. Tapi hari ini ada sesuatu yang tiba-tiba mengusik hati saya. Dan sampaikan bagian ini dulu. Meskipun ada urutan-urutan yang dimana engkau akan melihat seperti puzzle tatkala ditata. Dan kemudian terbentuklah sebuah gambar yang utuh. Apakah Anda siap untuk dengar firman Tuhan ini? Saya memberikan judul ibadah kita dengan janji Tuhan yang diberikan, disertakan buat umatnya. Di mana penyataan Tuhan atas umatnya itu begitu nyata. Dan Dia menyertai umatnya dengan cinta yang luar biasa. Lihat di dalam Hagai pasal yang kedua. Hagai pasal yang kedua, saya ingin kita membaca bersama-sama mulai ayatnya yang ketiga. Hagai pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-9. Hagai pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9. Kalau sudah ketemu kita akan baca bersama-sama ayat-ayat ini. Baik, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Saudara bentar, yang dikatakan rumah ini memang itu berbicara tentang tempat peribadatan yang dibangun oleh Salomo untuk umatnya menyembah Tuhan bersama-sama. Tetapi dalam perjanjian yang baru, Tuhan melihat akan setiap pribadi kita adalah rumah Tuhan sendiri. Amin. Saya berharap setiap kali kita membaca rumah kediaman, rumah Tuhan, Dia adalah tempat di mana Tuhanmu hadir. Dan rumah ini, tubuhmu adalah rumah Tuhan, kediaman Roh Kudus Allah yang dimana Tuhan membuat diri saudara sendiri untuk Tuhan itu tinggal, mengekspresikan akan hal-hal yang Dia rindukan. Oke, kita baca sekali lagi. 2, 3. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Artinya mungkin tambah tua, banyak kerut-kerutnya, pikirannya rodok nyerong-nyerong gitu saudara ya. Dan kemudian membuat orang ini semakin kok seperti orang yang pikun gitu, lupa segalanya, yang kemudian anak-anaknya dan cucunya ngelihat ini kok aneh gitu saudara. Dan kalau kita ngelihat diri kita sendiri kayak frustasi. Jangan-jangan ini aku ingin berbuat yang baik, tapi justru kok perbuatan yang enggak benar yang aku lakukan. Sehingga kita tuh frustasi melihat keadaan kita. Dan Tuhan menyadari akan hal itu. Sehingga ada perlu arahan, perlu bimbingan, perlu penyertaan. Dan rohnya akan berbicara pada masing-masing kita. Ayat yang keempat, katakan bersama-sama, baca. 2, 3. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang dikatakan? Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ada raja yang namanya Zerubabel. Ada
imam besar yang namanya Yosua bin Yosadak. Ada rakyat yang memang dalam kondisi lemah, capek, lelah, seperti frustasi untuk lakukan segala sesuatu. Tapi Tuhan berkata, jangan takut, tetaplah bekerja. Bekerja, bekerja. Apa yang harus aku kerjakan? Lakukan kerjaan yang aku percayakan kepadamu. Sebab bukan hasil pekerjaanmu itulah yang membuat engkau nyaman. Tapi karena penyertaan Tuhanlah yang memberkati engkau. Amin saudara. Jadi orang dengan susah payah bekerja apapun juga tidak akan menenteramkan, tidak akan meneduhkan. Tapi berkat Tuhanlah yang membuat Anda dan saya kaya raya, susah payah, tidak menambahinya. Kalau diomongin kayak gitu tuh, iya wong susah payah aja sudah enggak ada berkat. Apalagi enggak susah payah kan. Karena susah payah itulah yang membuat engkau nyunyur saudara, nyinyir itu kan. Kemudian membuat Anda itu capek, udah keringat. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, enggak ada hasil. Sebab apa? Anda rindu untuk mendapatkan dengan kekuatanmu sendiri. Dan Tuhan ingatkan kepada kita, kalau bukan aku yang menyertai engkau. Kalau engkau tidak mengizinkan aku tinggal di dalammu. Kalau enggak dari sumber kehidupanku yang akan menolong engkau, sia-sia. Dan Tuhan ingatkan kepada setiap kita untuk memberikan kesempatan Tuhan tinggal dan menuntun langkah-langkah hidup kita. Saya pernah cerita kepada saudara, seorang teman dia di PHK dari pekerjaan sebagai seorang pekerja di sebuah bank. Dalam keadaannya setiap bulan dapat hasil yang bagus. Dia punya anak, punya istri, dan kemudian pertanyaan, aku akan dapat uang dari mana? Pikirannya punyeng, dan kemudian apa saja yang ditawarkan diambil saudara. Entah itu dari Tuhan, entah itu dari apapun juga, apalagi dari setan saudara. Diambil, dipungut, dan bingung. Kelihatannya dia susah kerja. Harus presentasi sana, presentasi sini, dan kemudian mereka berpikir ini janji Tuhan luar biasa. Kalau kita target seperti ini dapat sebegitu banyak, dan dia mengerjakan terus. Dan suatu kali ketemu dengan saya dan kemudian dia menceritakan, Pak, apakah Bapak tahu tentang program ini? Saya berkata, sejak di Jogja saya sekolah di sana saya sudah ketemu. Dan puyeng ngerjakan kayak gitu. Saya ceritakan, nah sekarang kalau mau stop. Tapi eman-eman Pak, sudah dalam posisi ini. Ya eman-eman lah. Nanti semakin ke sana semakin hancur kamu. Karena hanya mimpi-mimpi dan waktumu akan habis. Gak pernah kumpul dengan istri, gak pernah kumpul sama anak. Dan kamu akan mengalami kehilangan banyak. Gak percaya saudara. Kemudian dia kerja dan kemudian kepentok. Lalu dia cerita, wong Semarang kan gitu. Nek sudah kepentok baru, lalu apa yang harus kerjakan? Cari Tuhan. Kalau perlu pergi ke Getsemani, puasa sana, datang kepada Tuhan, rendahkan dirimu, cari wajahnya. Dan dia taat saudara. Dan kemudian dia nyembah Tuhan. Dalam penyembahan dia, Tuhan tuntun dia. Nah, orang banyak utangnya itu biasanya nongkrongnya di mana? Di sungai saudara. Ngelihat air berjalan gitu. Dia gitu. Ambil kertas, ambil daun, ditaruh gitu. Dan kemudian balapan. Ini sama ini menang mana. Yuk kayak orang gendeng saudara ya. Dia taruh daun satu, dia beri daun, ayo balap, ayo balap, ayo balap. Tatkala balapan di tengah sungai itu,
Dia ngelihat, duh, ono cedol. Untuk apa nih cedol? Ambil cedol itu buat kasih makan ikan. Dia nggak ngerti maksudnya karena dia pernah bekerja di bidang itu. Dia ambil cedol itu, dia jual, saudara. Ternyata itu laku luar biasa. Dan kemudian apa yang terjadi itu berkembang. Dan diberkati secara luar biasa. Dia ngerti akan kuncinya. Yang pertama cari Tuhan, begitu ketemu, dia harus merendahkan hati untuk taat apa yang Tuhan perintahkan. Begitu dia taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan itu memberkati. Bukan sebaliknya. Kalau orang kan diajarin, oh untungnya sekian, kamu harus lakukan ini, nanti kamu cuannya sekian. Dan pada saat dia ngitung-ngitung, nol putul. Tapi pada saat dia mentaati apa yang Tuhan perintahkan, dia diberkati secara luar biasa. Semakin dia tabur, tidak akan pernah kehilangan taburan yang dia berikan. Justru Tuhan melimpahi dengan berkat-berkat. Bahkan anak cucunya diberkati secara luar biasa. Amin, saudara. Ingat, mungkin kita tidak seperti raja-raja. Mungkin kita hanya seperti seorang imam. Karena kita adalah imamat yang rajani. Amin. Di 1 Petrus pasal yang ke-2 ayat 9-10 itu karena kita adalah imamat yang rajani. Bangsa yang terpilih. Umat pilihan Tuhan. Untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Bukan yang kecil. Perbuatan yang besar. Yang menyertai kita ceritakan kepada saudara-saudara kita yang lain. Tuhan ingin supaya setiap kita menyadari akan perbuatan-perbuatannya yang besar. Dan kemudian dikatakan di situ ayat yang kelima. Sesuai dengan janji. Oke, ayat yang kelima baca sama-sama. 2, 3. Sesuai dengan janji yang telah kuikatkan dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan apa saudara? Rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Janganlah takut. Tuhan berkata, rohku akan tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Kalau zaman itu Tuhan hadir dengan tiang awan dan tiang api di tengah-tengah umatnya supaya kalau pada saat malam tidak kedinginan, pada saat siang tidak kepanasan, tiang awan menudungi mereka, tiang api menaungi mereka. Sehingga tidak ada satupun yang mengalami kesulitan. Tapi hari-hari ini Tuhan justru berkata, rohku akan tinggal di dalam kamu selama-lamanya. Amin. Tanya sama sebelahnya, yakin enggak roh Tuhan ada di dalam kamu? Amin. Kalau berkata, aku kok belum yakin, doa sekarang gitu. Ya, karena memang kerinduan Tuhan, rohnya tinggal di dalam kita selama-lamanya. Kalau bangsa Israel disertai dengan tiang awan dan tiang api, menudungi mereka pada saat siang hari supaya tidak kepanasan, dikirimkan akan tiang awan menudungi dan tiang apinya menghangatkan. Tapi hari-hari ini saya ingin katakan, yakinlah bahwa roh Tuhan dengan kecemburuan ilahi ingin tinggal di dalammu selama-lamanya. Orang lain gak ngerti, silakan. Tapi kamu harus sadar. Aku harus tahu, aku harus sadar bahwa roh Tuhan tinggal di dalam aku yang membuat aliran-aliran dari dalamku itu akan meluap untuk memberkati orang-orang sekitar kita. Untuk dinikmati. Dan dia berkata, rohku akan tetap tinggal di dalam kamu. Nah saudara, ini yang mestinya kita sadari, kita mengerti.
Kenapa roh Tuhan diingini dengan semburu supaya tetap tinggal di dalam hidup kita? Ini yang mesti kita harus tahu, saudara. Lihat ayatnya yang ke-6. Lihat ayat yang ke-6. Baca sama-sama. 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Ingat, masalah tidak akan jadi masalah lagi kalau roh Tuhan yang mendukung hidupmu, yang menolong engkau. Roh Tuhan itu tandanya damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kalau damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus tinggal, itu kerajaan Allah, saudara. Kerajaan Allah itu bukan nanti di surga sana, tapi kerajaan Allah itu ada di dalam bumi ini. Ngomong, di dalam bumi ini. Dalam hidupku. Saudara, mungkin sebelah kita, orang yang paling dekat kita, jengkelin, nyebelin, membuat kita sepet matone. Tapi hatimu akan dijaga dengan damai sejahtera. Bahkan dalam hikmat kita berkata, mbok kentutmu bual, ora pusing dengan aku. Silahkan kamu sendiri, tapi tidak mempengaruhi hidupku. Apakah sampai seperti? Ya, saudara. Bahkan mungkin beberapa saudara pernah mengalami. Satu hari saya itu berkendara, naik Vespa, saudara. Nah, sambil nyanyi-nyanyi berdua sama teman saya. Tiba-tiba di belakang tuh nyerodok truk, saudara. Burak. Dan kemudian, wah, berdampingan sampai masuk di dalam kolong. Tapi hati saya itu tetap teduh, tenang. Kowe rak popo. Malah tanya orang lain, kowe rak popo. Padahal saya babak bunyak, saudara. Tanya orang lain, piye kowe, kabarmu piye, awakmu piye. Lah kowe yo ngono lho. Wes, seperti seolah-olah enggak ngerasain. Baru kita berkata, iya ya, kok badanku koyok gini. Tapi seolah-olah menutupi, membuat damai sejahtera kita itu tidak hilang. Dalam keadaan seperti itu saya memuji Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Orang Jawa itu luar biasa. Wah, kemarin tuh omahku ambruk. Yur piye? Untungnya rak popo. Rumahnya ambruk, untungnya rak popo. Masih berkata untung. Wah, kemarin kakakku tuh tabrak mobil. Untungnya rak popo. Untungnya rak popo. Kenapa? Ada perlindungan. Shalom ilahi yang menudungi hidup kita. Ngomong sama sebelahnya. Percayalah, Tuhan menyertai engkau. Amin, saudara. Ingat, pada saat Anda mengalami sesuatu yang membuat Anda tertekan. Bahkan banyak masalah. Bangsa-bangsa akan digoyangkan. Bukan hanya bumi, bahkan langit juga. Alkitab menunjukkan kepada kita. Dia menggoncangkan karena Anda tinggal di dalam sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Enggak ada kata amin, saudara. Enggak percaya mungkin ya. Karena damai sejahtera itu adalah kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan itu adalah damai sejahtera dan sukacita. Yang membuat Anda teduh, tenang, damai. Enggak akan terpengaruh dengan orang-orang sekitar. Tapi Anda akan lakukan pertolongan. Memberikan arahan dan memberikan kasih buat orang-orang itu. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 kita baca bersama-sama. 2, 3.
kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ini baru pendahuluan, belum khotbah. Tapi inilah khotbah yang saya ingin sampaikan buat kita semua. Di mana Anda diyakinkan, bahkan pada saat Anda menghadapi masalah, seolah-olah bumi ini goncang, seolah-olah dunia bergoyang. Tapi bukan hanya seolah-olah, kalaupun itu jadi, tidak akan pernah mempengaruhi jiwa kita. Karena Tuhan yang pegang tangan hidupmu. Bukankah tahun 88 itu pernah kita alami bersama-sama? Bagaimana tsunami ekonomi yang mempengaruhi, memporak-porandakan akan dunia. Bahkan Indonesia termasuk. Cukong-cukong orang-orang kelas kakap ambruk semua. Termasuk Anda dan saya mungkin kaget. Ya kaget ya apa-apa toh. Tapi hati kita tetap tenang. Tuhan pelihara loh saudara. Orang pada masa itu mereka mungkin nyimpen dolar. Dolarnya rusak saudara. Mereka biaya untuk menutup utang begitu banyak. Saya benar dengar kesaksian seorang hamba Tuhan itu memang dia punya perumahan yang besar-besar dan semua sudah terjual dengan baik. Dia punya uang begitu banyak. Tapi tidak berhenti, bahkan membangun hotel-hotel. Termasuk di Semarang itu ada hotel yang besar yang dibangun oleh beliau. Hasilnya apa? Utangnya tambah banyak. Walaupun properti yang dibangun, yang dihasilkan banyak. Dihitung, wah utangnya banyak. Dia harus bayar para pegawainya. Dan pada saat itu banyak orang kolaps. Karena tidak tahan menghadapi akan utang-utang. Karena bayarnya dengan dolar. Yang kemudian saudara, orang itu kembali kepada Tuhan. Dia berkata, aku berserah. Kalau sudah kayak gitu kan enggak bisa apa-apa. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Saat Tuhan melihat orang yang berserah itu, dia ulurkan tangannya dan berkata, mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Biar jiwamu mendapatkan ketenangan. Amin saudara. Saya berharap setiap kita akan mengalami Tuhan sendiri. Di mana hari ini sesuatu yang penting, di mana penyertaan Tuhan atas umat tebusannya akan dinyatakan. Dalam Hosea pasal yang kedua ayat yang ke-8 tadi dia tunjukkan kepada kita. Akan terjadi, ditunjukkan akan keadaan orang-orang yang lemah, orang-orang yang kecil hati, orang-orang yang dimana bingung apakah Tuhan yang menyertai saya, kok aku mengalami kekurangan seperti ini. Kegoncangan yang begitu meliputi akan hidup mereka dan membuat semuanya kacau porak-poranda. Gak pernah diperhatikan Tuhan yang ada di dalam hati. Yang berkata, tenang nak, jangan takut. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau seorang diri. Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Tuhan ingin berkata kepada setiap kita, pada saat Anda dan saya mengalami seperti itu, ingat, Roh Kudus yang adalah jaminan dari Tuhan
menjadi meterai atas hidup kita. Dan dia berkata, aku akan tinggal di dalam kamu selama-lamanya. Penyertaan Tuhan dinyatakan melalui berbagai macam hal, termasuk kegoncangan, di mana Tuhan ingin ingatkan kepada kita. Dalam Hosea pasal yang kedua ayat yang ke-6 tadi, Tuhan ingin katakan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan mengguncangkan langit dan bumi dan laut dan darat. Untuk apa Tuhan mengguncangkan bumi, langit, laut, dan darat? Saya percaya Tuhan melihat umatnya yang tidak dilirik oleh siapapun. Karena tidak ada daya tarik. Biasa-biasa saja. Enggak ada yang menarik untuk membuat orang lain tertarik. Yang orang biasa-biasa, di mana enggak berpengaruh di dalam dunia. Dan mereka berkata, kelompok ini enggak menarik. Kelompok ini biasa-biasa saja. Enggak ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Tapi orang-orang ini tetap bekerja dengan giat. Tetap lakukan bagiannya untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Orang ini mungkin seperti orang pilihannya, yaitu bangsa Israel. Ingat saudara, tatkala bangsa itu di Mesir, mereka kekurangan banyak. Mereka jadi budak. Tapi Tuhan memperhitungkan berapa puluh tahun mereka ada di tengah-tengah Mesir. Kurang lebih 400 tahun, saudara. 400 tahun diperbudak secara luar biasa. Bahkan pikiran hati mereka telah jauh dari Tuhan. Untuk berkata, Tuhan berkata itu beratnya luar biasa. Karena berpengaruh pada psikis mereka. Dan tidak ada kata-kata yang menghibur. Setiap bangun pagi kerja, bangun pagi kerja. Gajinya berapa? Enggak ada. Yang penting untuk makan. Kerja, 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 kerja. Tapi Tuhan memperhatikan, memperhitungkan. Dan dia berkata, sudah waktunya aku bertindak. Melangkahkan kakiku dari surga. Dia ketemu dengan seorang hamba dan dia katakan, Musa, aku panggil engkau untuk memimpin bangsaku keluar dari Mesir. Bawa mereka menuju tempat tanah yang aku janjikan. Hari itu Musa gentar karena memang dia punya trauma masa lampau. Satu orang saja yang ditolong sudah keluar-keluar dan berkata, ini Musa membunuh tentara Mesir. Membuat dia ketakutan, saudara. Dan hari itu Tuhan berkata, suruh bawa 2 juta orang keluar dari Mesir. Satu orang aja yang aku bantu, dia malah cerita kepada orang-orang. Bagaimana aku menolong? Sampai Musa enggak ada kepercayaan diri. Tapi hari itu tatkala dia keluar dan Tuhan menyertai, aku akan tunjukkan penyertaanku kepadamu. Berapa tulah yang tunjukkan oleh Tuhan kepada orang-orang Mesir? 10 tulah, saudara. Itu sudah cukup buat peringatan buat kita. Saya percaya sampai hari ini pun bangsa Israel mengerti tulah yang begitu mengerikan. Yang membuat orang-orang Mesir trauma. Jangan sekali-kali senggol umat itu. Karena mengerikan yang menyertai mereka. Karena pribadi yang menyertai mereka Allah yang ada di gunung. Allah yang ada di darat. Allah yang bahkan ada di udara. Allah yang begitu besar yang menyertai mereka. Berkali-kali setiap bangsa yang dilewati mereka berpikir, ini orang disertai Tuhan.
Jangan sekali-kali nyenggol. Kalau nyenggol bukan dia yang bacok. Tuhan yang maha besar itu yang bacok kalian. Itu yang membuat mereka bergentar. Itu yang membuat seorang perempuan yang ada di Kanaan bercerita kepada orang-orang sekitar. Ini orang bahaya nih. Spionase disimpan, tidak diceritakan kepada bangsanya. Walaupun dia adalah umat orang lain. Tapi dia berkata, ini orang gak main-main. Dia harus dilindungi. Sebab tak kala aku menjagai dia, maka aku akan diberkati. Karena Tuhan yang hidup itu yang menyertai mereka. Tahukah Tuhan yang ada di dalam engkau itu, dia akan membela-Mu. Tak kala engkau menghadapi apapun. Juga dia ada bersama-sama dengan engkau. Amin. Goncangan boleh jadi, dia tidak akan pernah membiarkan engkau. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 sampai dengan 27. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-26 sampai dengan 28. Ibrani 12 ayat yang ke-26 sampai 28. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat yang ke-28, 1, 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Lihat saudara, Tuhan sendiri yang menyatakan, mengajarkan kepada kita, Anda tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mungkin tinggal di bumi yang sama, mungkin tinggal di kamar yang sama, dan pada saat kegoncangan itu, damai sejahtera yang melampaui segala akal meneduhkan engkau. Tidak ada rasa takut, sebab Tuhan yang menyertai engkau. Saya ceritakan kisah yang dialami oleh hamba Tuhan ini, dia menceritakan sejak saat itu. Aku tahu harta dunia enggak ada harganya sama sekali. Kalau Tuhan berkata lenyap, lenyap. Habis, habis. Orang berpikir dia mengumpulkan untuk keturunan, bahkan keturunan ke keturunan, sampai 7 keturunan saudara. Pak Yusak pernah cerita bagaimana kekayaan ayahnya yang begitu luar biasa. Banyak kapal, banyak transportasi, banyak hal yang sudah dikerjakan bisnis. Sampai dia numpuk emas, numpuk macam-macam simpanan. Tapi apa yang terjadi? Hanya dalam waktu sekejap. Ya dalam perjalanan habis. Dan posisinya Pak Yusak pada saat itu di Papua sana. Karena beliau berkata, omong papamu hartanya akan lenyap. Habis. Bapaknya masih berkata, saya ngerti sampai 7 turunan loh, uang kita tidak akan habis. Tapi dalam sekejap dia teriak, benar omonganmu. Tuhan kok dilawan. Janganlah kita lawan Tuhan. Mazmur 46 ayat yang kedua dan ketiga. Mazmur pasal 46 ayat yang kedua dan ketiga. Kita baca bersama-sama. Mazmur pasal ke-46 ayat yang kedua dan ketiga. 2, 3. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun apa? Bumi berubah,
sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut, sekalipun ribut dan buih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, kota Allah kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu apa saudara? Tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Siapa kota itu? Dia yang dimana rohnya tinggal di dalam hidup kita. Yang membuat Anda akan tidak tergoncang karena penyertaan Dia. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, kalau Anda sedang mengalami permasalahan, anggap Anda seperti emas yang sedang dimurnikan. Kalau anak Anda masih buandelerak karuan, nah ini seperti emas nih, sedang membentuk hatiku. Dan orang itu yang diizinkan oleh Tuhan, bukan orang lain. Biasanya orang yang paling dekat dengan kita, yang membentuk hati kita. Dibentuk supaya hati kita nanti muncul seperti emas yang murni. Amin. Jangan dikutuki, didoake wae. Tuhan, hatiku kok jengkel yang melihat pelakuannya dia itu kayak ngono. Wah, tabrak truk. Jangan saudara, jangan. Anda berkata, Tuhan berkati dia. Engkau yang telah memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Engkau memberikan hati yang rela untuk dibentuk supaya dia menjadi pribadi yang lebih mulia di hadapanmu. Amin saudara. Tuhan ingin mengajarkan kepada kita. Ada satu lagu lama yang kita seringkali nyanyikan. Biar gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak darimu. Katakan bersama-sama. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Tanya sama sebelahnya, Tuhan sayang sama engkau enggak? Kalau kamu tahu Tuhan sayang sama aku, sekalipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, enggak akan ngaruh saudara. Amin. Enggak akan ngaruh, kamu aja baru enggak kasih uang jajan nangis. Loh, itu kan perlu gitu saudara. Seringkali kan mencoba untuk melunturkan iman. Bukan apa yang ada pada kita, tapi apa yang kita percaya. Penyertaan Tuhan itu melampaui keadaan bangsa-bangsa. Hagai pasal yang kedua ayat yang ke-7. Hagai pasal yang kedua ayat yang ke-7. Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana kuasa Tuhan itu mengatasi akan bangsa-bangsa. Ayat yang ke-7 dari Hagai pasal yang kedua. Baca bersama-sama dengan saya. Udah ketemu, baca 2, 3. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Saya waktu kecil pulang dari sekolah, mata ini tertarik. Ada rambutan, ada mangga. Wah, kurang ajar memang. Saya ambil batu dan kemudian lempar batu. Itu pada jatuh. Dan teman-teman berebut. Pada saat ada orangnya yang keluar, maling gitu.
Teman-teman pada lari, saya malah melihat orang itu. Saya berkata, Pak, saya itu enggak maling, hanya kepingin. Gitu. Kan pernah saya cerita bagaimana saya itu ditangkap karena teman-teman saya itu ngerontoki pala, saudara. Naik di pohon pala, kemudian digoyang. Pala-pala yang tua pada jatuh, saya suruh ngumpulin. Teman-teman saya tahu-tahu pada turun dan kemudian pada lari. Saya ditodong pakai senjata. Gue maling gak nih? Saya enggak maling, saya menguti. Dan dia tanya, Om Amung di? Saya bilang, lah kok Sari Tengah? Anak siapa? Bu Supiah. Loh, gue anak Bu Supiah. Tiba ya dulur saudara. Sampai tiba kata, ojo meneng lakukan ini. Aku kan baru sekali ngambil. Lalu kemudian dia berkata, dah kayak ke rumah. Malah dikasih makan. Teman-teman pada lari, mereka mungkin masih pada kalut. Wah, Yanto ditangkap piye iki? Nasibe piye iki? Piye iki nasibe piye? Malah saya makan di rumah beliau dan pulang dibawai tak keranjang. Saya pulang dan kemudian saya lapor sama ibu saya. Bu, ibu kenal sama bapak itu? Ya kenal loh ya, itu kan keponakanku. Oh, kemudian aku bawa ini untuk dinikmati bersama-sama. Ora tak ceritake malinge sudah. Saya nggak merasa maling kok saudara, pengen. Namanya bocah nek pengen ya ya orang mungkin berkata kurang ajar, ya apa-apa, masing-masing orang punya pikirannya sendiri-sendiri ya. Dan teman-teman saya kemudian, wis diapake keimangan, mosok dikasih mangan. Ya mulai kaget saudara, ya itu yang jangan ikuti, tapi saya ngalami saudara. Itu yang saya alami. Anda tahu kenapa bangsa-bangsa digoncang? Ben rontok. Dan rontokannya, mengalir. Gitu, mengalir. Bahkan Anda pun akan merasa digoncang. Ben rontok. Sesuatu yang bukan dari Tuhan. Nyingkir semua. Hidupmu dimurnikan. Amin saudara. Jadi kalau melihat saudara-saudara kita sedang digoncang, doakan supaya kuat. Kalau Anda digoncang, Anda berkata Tuhan menyertai aku dan tidak akan pernah kehilangan apa-apa. Sebab yang hilang itu dari setan harus disingkirkan. Saya cerita kepada saudara, ada engkong sama encim yang dia mulai usaha bikin roti. Tahu saudara, dia itu pulang dari kalau tidak salah dari Papua. Pulang dari Papua dengan kemegahan, dengan kekayaan. Ke Semarang ini dan kemudian dia cerita, aku tahu saudara-saudara suaminya itu, saudara-saudara suaminya kaya luar biasa. Putri ini diambil oleh suaminya karena memang cantik, parasnya tinggi besar. Dan orang ini benar-benar saling jatuh cinta. Tapi other side, keluarga laki-lakinya memandang ini perempuan mau dengan suaminya karena melihat kekayaannya. Nah perempuan ini jengkel, gonduk saudara. Dia berpikir, memang ibu itu tukang bikin pisang goreng. Ya, bikin pisang goreng itu terkenal. Dia berkata, awas ya, aku cinta sama suamimu karena tidak melihat kekayaanmu. Aku cinta sama dia karena pribadinya. Dan dia cinta sama aku karena pribadiku. Aku gak akan mungkin ambil sedikit pun uang dari keluargamu. Dia putuskan pergi ke Papua. Dan di sana dia bekerja. Dia jualan pisang goreng seperti maminya yang jualan pisang goreng. Laris manis. Zaman dulu tambah, kalau pisang goreng beberapa, tambah kopi untuk bonus. Setiap kali ambil pisang goreng berapa, dapat kopi gratis.
itu di tengah-tengah pasar. Yang beli banyak, bahkan para pejabat menikmati. Dia pikir kalau naik pengen jadi miliarder nggak mungkin jual pisang goreng. Dia pikir miliki usaha macam lagi. Dan memang berhasil. Pulang dari Papua, dia tunjukkan kepada saudara-saudaranya bahwa dia mampu bisa berdiri sendiri. Dan memang dalam prosesnya keluarga lakinya itu hancur. Tidak dapat apa-apa. Tapi keluarga ini tetap kekeh. Dalam waktu tertentu dia berkata, Pak, saya digoncang sama Tuhan. Karena zaman itu saya itu tidak percaya sama Tuhan. Dia menyembah kepada pribadi Allah yang bukan Allah. Sepertinya diberkati luar biasa. Dimulai dari sebuah ego yang ingin menunjukkan kepada keluarganya dan berkata, aku tidak menerima apapun daripadamu. Tapi aku bisa kaya. Aku. Rupanya kebenaran pribadinya itu digoncang sama Tuhan. Dan kekayaannya habis. Bahkan 2 anaknya, 1 putri, 1 perempuan, mereka ninggalin keluarga ini. Dia datang ke Tuhan, nyembah kepada Tuhan. Seolah-olah itu dia negur ke Tuhan, Tuhan, aku dulu enggak kenal engkau kaya. Sekarang kenal engkau tambah miskin, bukan tambah. Ya tambah miskin. Dia berkata, sekarang kok miskin? Tuhan tuh ngomong sama dia, kamu ngerti, semua kekayaanmu bukan berasal dari padaku. Mulai hari ini aku akan buktikan, aku menyertai engkau. Dengan perkataan itu dia berkata, cukup Tuhan. Asal engkau mau jadi Tuhanku dan aku jadi umatmu. Engkau mau melakukan apa saja. Aku ini hanya hamba-Mu. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Itu yang diomongkan Maria kan saudara. Orang ini enggak pernah baca Alkitab. Tapi dia Alkitabiah banget. Karena ekspresikan kasihnya. Dia berkata, aku ini hamba-Mu. Jadilah menurut perkataan-Mu. Digoncang habis. Tapi kemudian dia tetap bekerja. Mulai dengan membuat roti kecil, kemudian dibagi-bagikan kepada saudara lain. Berkembang. Bahkan sampai hari ini di kota Jakarta itu maju pesat. Yang saya ingin katakan buat kita semua, kalau kita ketemu dengan Tuhan, dia katakan sepatah kata saja, mengubah hidup kita. Memang kegoncangan itu perlu untuk apa? Merontokkan sesuatu yang bukan dari Tuhan. Bahkan Anda sendiri berpikir itu Tuhan yang memberkati. Tapi Tuhan tahu bahwa ini bukan sesuatu yang ilahi. Disingkirkan dari hidupmu. Supaya hati kita murni di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan ingin supaya setiap kita menyadari bahwa penyertaan Tuhan terkadang mengguncangkan kita. Membuat kekayaan kita habis. Supaya yang murni dari Tuhan sendiri akan muncul dari kehidupan kita. Ini seperti seorang dirigen yang memimpin sebuah orkestra. Dia seringkali kalau saya memperhatikan orang sebagai dirigen itu, saya sendiri pernah jadi dirigen hanya lagu Indonesia Raya. Itu pun ketukannya salah saudara. Tapi orang-orang yang mahir, wah gerakannya gini. Kita bingung ngelihat tangannya. Tapi para anggota dirigen itu, anggota musik itu, mereka akan main dengan tepat. Sehingga menjadi sebuah musisi yang begitu indah. Menjadi sebuah perpaduan yang luar biasa. Sebuah orkestra yang saling menguatkan. Dan semua orang akan terkesima melihat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh dirigen. Tuhan adalah dirigen itu. Dia membuat kita menjadi orkestra yang indah.
bagian-bagian yang mungkin dipandang rendah itu indah di mata Tuhan dan mulia. Amin saudara. Sehingga kita akan terkesima dan melihat Tuhan begitu mengagumkan. Saya berharap setiap kita menyadari bagian per bagian yang harus dikikis habis, dirontokkan supaya kita bergantung kepada pribadi Tuhan yang ajaib ini. Mari kita akan sambut firman Tuhan ini dengan pujian kecintaan kita kepada Tuhan sendiri. Apakah saudara diberkati? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Penyertaan-Mu Tuhan, kita nyanyikan bersama-sama dengan iman berkata, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, hadir-Mu di anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, semua karena bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Saudara, mungkin Anda berkata, kok pas ya khotbahnya Pak Tri, benar-benar menguncangkan hidupku. Namun
aku perlu kekuatan Tuhan. Minta anugerah Tuhan memampukan untuk melewati semuanya itu. Kalau Anda berkata, aku ingin didoakan, Anda boleh angkat tangan di tempat Anda berdiri. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tinggi-tinggi saudara, tinggi-tinggi saudara. Koryanta labasyana, sembahyang. Koryana lamata kasyiti kiata kara lapata koryana lamata kara. Ada lagi yang berkata, aku perlu didoakan. Anda angkat tangan tinggi-tinggi. Gak perlu malu sebab Tuhan melihat akan hatimu. Koryana lama syiti kiata kara lama. Kami sadar bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena kemampuan kami. Kalau Engkau yang menganugerahkan kepada kami, maka itu akan jadi. Saat ini betapa sakit para hamba-Mu yang membutuhkan pertolongan Engkau Tuhan. Ambil dengan kekuatan-Mu sendiri. Tuhan, lihat hati yang berteriak kepadamu meminta tolong. Koryanta karalapa syendiki anta hatta karalapa, sembahyang saudara, sembahyang. Koryanta karalapa syendiki anta karalapa syanta karalapa syata kahata karalapa. Minta haka karalapu suku to koryanta hatta karalapa syata karalapa. Hinda karalapa syete kata karalapa syete kata karalapa syata karalapa. Inna hatta karalapa syiki hatta karalapa syiki hatta karalapa. Tangan-Mu ya Tuhan yang lembut, yang kami rindukan, kami harapkan hadir-Mu dalam hidup anak-anak-Mu. Buat mata umat-Mu ini melihat, buat telinga umat-Mu ini mendengar, buat hati hamba-hamba-Mu ini merasa Tuhan sekali-kali tidak membiarkan dan tidak meninggalkan aku. Semua goncangan itu terjadi untuk merontokkan semua kenajisan yang ada dalam hidupku. Diganti dengan emas yang murni, yang dinanti-nantikan oleh pribadi raja yang berkata, nah itu persembahan yang kudus yang berkenan di hatiku. Dengan memberikan jiwa yang hancur dan remuk, tidak pernah dipandang hina oleh Tuhan. Dan Dia mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kalaupun engkau menghadapi masalah, damai sejahtera itu tetap ada, ketenangan tetap ada, bahkan meluap sukacita dengan kata-kata hikmat dan mengatakan perkataan-perkataan yang keluar dari hatimu yang diperbarui, membuat itu terjadi. Perkataan-perkataanmu itu seperti firman yang hidup, yang mengubah. Kalau engkau berkata pintu dari timur, pintu dari utara, pintu dari selatan, pintu dari barat, pintu segala penjuru mata angin, segala berkat yang terbaik terbuka dan tidak akan pernah tertahan lagi. Bahkan dari atas, dari bawah mengalir untuk mendandani engkau dengan caranya sendiri. Anugerahnya yang begitu limpah telah diberikan kepada kita. Roh yang di dalammu hari ini jauh lebih kuat daripada roh dunia ini. Kalau hari ini engkau masih belum percaya sama Tuhan, ikuti doa saya dan berkata, Tuhan, ini aku manusia yang jahat. Pikiranku jauh dari pikiranmu, hatiku jauh dari hatimu. Langkah-langkahku seringkali bertentangan dengan kehendakmu. Hari ini aku datang kepadamu. Tarik aku Tuhan, satukan pribadimu dalam pribadiku. Aku buka hatiku, jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Jadilah Raja atas hidupku. Aku mau Tuhan, Engkau yang mengatur langkah-langkahku. Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengar. Terima kasih Tuhan.
Sementara Anda dengan sungguh-sungguh berdoa, akan saya berdoa sekali lagi. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu ini yang hatinya hancur di hadapan-Mu. Tidak pernah Engkau pandang hina. Engkau Tuhan yang menemukan hati yang begitu keras. Bahkan mungkin engkau jijik. Namun engkau berkata, aku pungut hati yang keras ini. Dan ganti hati yang baru. Roh yang baru. Bukan dipermak, tapi diperbarui sama sekali. Biarlah engkau meteraikan dengan roh yang datang daripadamu. Roh Kudusmu sendiri yang membuat hatinya damai. Membuat hatinya sukacita. Karena kepercayaan yang Tuhan telah taruh dalam hidupnya. Menjadi pribadi yang lain. Terima kasih Bapa. Engkau yang memperbarui. Dan Engkau yang mengatur, menjagai dengan hikmat-Mu sendiri. Langkah-langkahnya akan kuat dan semakin tegak. Menjelang siang hari, di tengah panas terik, Engkau memberikan keteduhan, kedamaian. Bahkan dalam keadaan dingin apapun, Engkau menghangatkan akan jiwanya. Terima kasih Bapa. Kami sadari anugerah-Mu yang begitu besar. Engkau tunjukkan sayang-Mu, cinta-Mu kepada umat-Mu ini sekali lagi dan tidak pernah Engkau sia-siakan. Terima kasih Bapa. Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami, membuat hati damai. Nyanyikan pujian anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Berkata haleluya, haleluya, haleluya. Meteraikan Tuhan apa yang telah kami dengar. Kami bukan hanya pendengar, tapi pelaku firman dan mengubah setiap hidup kami. Sebentar kami akan mengembalikan perpuluhan kami, nasar kami, janji iman kami. Dan apa yang Tuhan perintahkan dalam ketaatan kami mengerjakannya.
Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang mau taat kepada Bapa berkata, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Oh, enggak ada pengumuman. Saya mau sampaikan buat saudara tanggal 16 Pak Adi itu mau adakan perayaan Natal. Mereka akan mengumpulkan 100 orang dan beberapa kita akan datang ke sana untuk melayani. Mungkin hari ini beberapa choir dan teman-teman yang lain akan berkumpul untuk membicarakan apa-apa yang akan dikerjakan, dan biarlah kita support, kita doakan saudara, supaya apa yang mereka kerjakan sebagai follow up tahun yang lalu itu akan menjadi sesuatu yang memberkati Tuhan sendiri. Amin saudara. Baik, kita akan berikan persembahan kita yang terbaik, kita akan lakukan dalam ketaatan. Mari silakan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Nama sukacitaku, karyamu, Yesus kau kekuatanku. Aman di dalammu, tiada perlindunganku. Pelari bagiku, Yesus kau sukacitaku. Mari kita kedangkan tangan kita ke depan, kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa, inilah persembahan yang dilakukan oleh umat-Mu. Dalam keikhlasan dan penuh sukacita kami bawa persembahan. Terbuat janji iman, nasar kami, bahkan apa yang Tuhan perintahkan, dalam ketaatan kami mengerjakannya. Kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus, biar ini dilipat gandakan lebih dari cukup, dan tidak ada seorang pun yang berkekurangan di tengah-tengah kami. Apa yang dikerjakan memuliakan Tuhan, memberkati umat-Mu dengan kasih yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu pada hari ini, dengan setia engkau melakukan perintahnya sampai kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah-Mu akan mengangkat engkau ke atas, di atas bangsa-bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Engkau akan mendengar suara Tuhan Allah-Mu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak-anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dari tempat adananmu, dari sekarang hingga selama-lamanya. Engkau diberkati oleh karena hadirnya Bapa, Putra dan Roh Kudus menyatu dalam engkau. Tubuhmu adalah baiknya dan kediaman yang disukainya. Pulanglah dengan membawa berkat yang datang dari Allah Bapa. Kemurahan dalam Kristus Yesus yang akan membuat engkau mengerjakan lebih dari segalanya oleh karena kekuatan Roh Kudus yang menyertai engkau. Diberkati saat engkau keluar, diberkati
diberkati dalam perjalananmu, diberkati saat kamu masuk dari rumahmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil dan beruntung. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang diberkati berkata, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.